Kalau Musa berjumpa, Tuhan memperkenalkan diri, asyar aku adalah aku. Di sini Tuhan memperkenalkan diri sebagai apa? Panglima bala tentara Tuhan. Kamu bukan panglima, panglimanya adalah aku. Jadi kamu nurut aku, nanti kamu menang. Saudara, ini mengubah akan cara pandang, pola pikir, paradigma dari seorang Yosua. Yosua tahu bahwa Tuhanlah yang berperang ganti aku. Dialah yang memimpin akan umat Israel ganti aku. Sebab itu aku yakin bahwa aku pasti menang. Shalom, saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Dalam Suara Gembala kali ini kita masih melanjutkan tentang tema perjumpaan, saudara. Kita sudah belajar bahwa perjumpaan itu penting karena dari kisah-kisah tokoh-tokoh baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, sebuah perjumpaan itu mengubah kehidupan, mengubah jalan hidup, mengubah nasib, mengubah segala-galanya, saudaraku ya. Nah, kita butuh, kalau kita rindu akan sebuah perubahan, maka kita butuh sebuah perjumpaan. Itu merupakan sejarah dari para tokoh, baik yang tertulis dalam Alkitab maupun tokoh-tokoh dari bapak-bapak gereja. Semuanya mengalami perjumpaan. Ya, ada 3 macam perjumpaan. Perjumpaan dengan kasih, perjumpaan dengan kebenaran, perjumpaan dengan kuasa. Semuanya membutuhkan itu. Nah, saudaraku, di dalam Alkitab ada kisah tentang Yosua. Kalau yang lalu kita sudah belajar tentang Musa, sekarang kita akan lihat Yosua. Yosua, saudaraku, adalah penerus dari Musa. Dikatakan sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, maka Tuhan berfirman kepada Yosua, demikian-demikian. Jadi ada satu beban yang berat yang harus dipikul oleh Yosua sebagai pengganti atau penerus dari Musa. Musa membawa umat Tuhan keluar, Yosua membawa umat Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Nah, saudara, ketika Yosua yang tentunya tadinya sangat tergantung kepada Musa, sekarang dia harus sendiri. Nah, di situ kita melihat dia butuh perjumpaan. Nah, perjumpaan, kalau saya telusuri kisah dari Yosua, meskipun Tuhan sering berfirman, jadi begini, saudaraku ya, saya sedikit menyimpang. Perjumpaan itu bukan sekali seumur hidup. Kita ini harus dipimpin dari satu perjumpaan kepada perjumpaan yang berikutnya, kepada perjumpaan yang berikutnya, itu terus-menerus. Bukankah perjumpaan ada bermacam-macam ya? Ada truth encounter, perjumpaan dengan kebenaran, ada power encounter, perjumpaan dengan kuasa, dan ada love encounter, perjumpaan dengan kasih Tuhan. Jadi ini harus kita alami. Jadi kita jangan puas dengan satu pengalaman yang pernah kita alami 15-20 tahun yang lalu atau 40 tahun yang lalu. Itu penting, itu titik awal. Tetapi setelah itu harus ada perjumpaan demi perjumpaan. Yang saya ceritakan ini adalah sebuah perjumpaan yang besar, ya, perjumpaan yang menentukan. Yosua sebelum mengalami perjumpaan ini, dia sudah mengalami perjumpaan. Tuhan sudah berfirman kepada dia, ya. Jadi dia sudah mengalami perjumpaan dengan kebenaran. Tetapi kita melihat ketika dia menghadapi tembok Yeriko yang tebal itu, saudara. Yosua ini kan gimana ya? Dia ditinggal oleh pimpinan yang diurapi Tuhan, pimpinan yang begitu luar biasa seperti Musa, Harun juga sudah nggak ada, jadi yang tua-tua sudah nggak ada, dia sendiri harus memimpin akan umat Tuhan. Nah, ketika dia menghadapi tembok Yeriko yang tebal itu, pasti ada kegentaran, pasti ada kegelisahan. Bagaimana Tuhan aku bisa menerobos tembok yang setebal ini? Nah, saya nggak tahu apakah Anda yang mendengarkan Suara Gembala kali ini
Anda sedang menghadapi tembok. Kalau Anda sudah sedang menghadapi tembok, jangan takut, saudaraku. Barangkali masalah yang saudara sedang hadapi itu adalah tanda-tanda untuk Anda nanti segera mengalami perjumpaan berikutnya. Yang dulu pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Anda akan mengalami perjumpaan yang lebih dahsyat lagi. Pengalaman demi pengalaman. Nah, kita lihat, saudara, dalam Yosua pasal yang ke-5, ayat yang ke-13 sampai 15. Panglima bala tentara Tuhan. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Perjumpaan, saudaraku. Kali ini Malak Yahweh menyatakan diri sebagai atau memperkenalkan diri sebagai panglima bala tentara Tuhan. Pertanyaan, mengapa putra Allah, Tuhan, penampakan Tuhan Yesus di Perjanjian Lama memakai sebutan panglima bala tentara Tuhan? Mengapa, saudara? Saya ingin beritahukan, saudara, pada Anda bahwa Tuhan itu segala-galanya. Yesus itu segala-galanya buat kita. Yesus itu penebus kita, juru selamat kita, tapi dia juga pemimpin ketika kita menghadapi kesulitan, kesukaran yang paling berat sekalipun. Dalam konteks Yosua, dia menghadapi peperangan yang membuat dia gelisah. Bagaimana aku bisa mengalahkan Yeriko? Temboknya saja begitu tebal, nggak tahu kekuatan dari pasukan yang ada di dalam tembok kota itu. Maka Tuhan tampil sebagai panglima bala tentara Tuhan. Nah, di sini penting sekali, saudara, kita tahu, ya ini kalau kita kupas, saudaraku, ini bagus. Yosua itu kan jalan-jalan di ini sekeliling tembok Yeriko sambil, saya kira dia berpikir, ya, ini kok tebal sekali ya, bagaimana cara menerobosnya begitu ya. Aku habis daya untuk bisa mengalahkan atau menaklukkan akan Yeriko ini. Saudara sedang mengalami apa? Saya nggak tahu. Yerikonya Anda saat ini itu apa? Saya nggak tahu. Tiba-tiba dia lihat seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus. Yosua mendekati dan bertanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Yosua waspada, dia kan tentara, saudara ya. Kawan atau lawan? Menarik jawaban di ayat 14, bukan. Artinya bukan kawan, bukan lawan. Tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan, sekarang aku datang. Artinya apa, saudara? Yosua, kamu selama ini merasa bahwa dirimu adalah penanggung jawab, pemimpin atas umat Israel. Nggak salah, rasa tanggung jawab itu bagus. Tapi aku mau beritahu kepada kamu, bahwa aku bukan kawanmu, bukan lawanmu. Tapi aku adalah panglimamu. Yang jadi panglima bukan kamu, tapi aku. Yang jadi pemimpin bukan kamu, tapi aku. Itu yang Tuhan mau sampaikan, saudara. Sebuah perjumpaan selalu ada pelajarannya. Kalau Musa berjumpa, Tuhan memperkenalkan diri, Ehye Asyar Ehye, aku adalah aku. Di sini Tuhan memperkenalkan diri sebagai apa?
panglima bala tentara Tuhan. Kamu bukan panglima, panglimanya adalah aku. Jadi kamu nurut aku, nanti kamu menang. Saudara, ini mengubah akan cara pandang, pola pikir, paradigma dari seorang Yosua. Yosua tahu bahwa Tuhanlah yang berperang ganti aku. Dialah yang memimpin akan umat Israel ganti aku. Sebab itu aku yakin bahwa aku pasti menang. Maka dari itu cara-cara dari penaklukan Yeriko itu juga aneh. Saudara suruh jalan keliling, saudara tahu ceritanya. Kemudian saat untuk bersorak, ya tiup sangkakala bersorak-sorak, maka runtuhlah tembok Yeriko itu. Runtuhnya ke dalam lagi. Jadi dahsyat sekali, saudaraku. Ya, saudara, itulah kedahsyatan dari sebuah perjumpaan. Demikian, saudara, kalau kita merindukan perjumpaan, maka kita akan mengalami bagaimana kedahsyatan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.